Pernah nggak sih kalian beli perhiasan emas di satu toko emas, pas mau dijual, nggak diterima? Nah, kebetulan ada satu kasus yang viral juga. Penasaran kasusnya seperti apa? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu kasus yang bulan kemarin ini baru-baru aja viral. Nah, kasus ini itu kasus di Toko Emas Sinar Banten Labuan Pandeglang. Ini sebelum saya bahas kasusnya, saya coba disclaimer dulu ya bahwa saya coba googling ada banyak banget nama toko yang sama, Toko Emas Sinar Banten. Ini nggak berpengaruh sama, nggak mengacu ke toko emas yang lain ya. Cuman kasus ini itu untuk yang di Labuan Pandeglang aja. Nah, kasusnya ini ada satu customer yang beli perhiasan emas. Kemudian beberapa tahun pas dia mau jual itu nggak diterima karena dibilangnya emas palsu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau jelasin kronologinya, pandangan saya sebagai owner toko emas, ini mungkin aja terjadi. Tapi sebenarnya saya juga nggak berani nuduh apakah memang 100% kesalahan si owner toko atau kecurangan si customer sendiri. Sehingga saya punya dua kemungkinan dari kasus ini. Kemungkinan yang pertama, owner toko emas itu memang penipu. Jadi memang emas itu dibuat sedemikian rupa, ada suratnya, memang ada beberapa customer yang bisa jual kembali, tapi ujung-ujungnya karena rugi, harus terima emas palsu dengan harga emas asli, sehingga toko itu mau nggak mau harus stop di akhir, sehingga customer yang sudah beli itu kena batunya, alias nggak bisa jual si perhiasan emas itu lagi. Nah, kalau misalnya perhiasan emas, kita ngomongin perhiasan emas, kalau misalnya di Banten sama di Jawa Barat ya, itu memang sepenglihatan saya kebanyakan untuk perhiasan emas yang kadarnya muda, 6K, 8K, atau bahkan ada yang jual di bawah 6K. Nah, perhiasan-perhiasan emas ini yang kadarnya rendah, yang sulit untuk dijual ke toko emas yang lain. Karena banyak toko emas yang nggak mau terima. Kalaupun mau terima, itu pun harganya rendah banget. Kemungkinan yang kedua, emasnya ini dipalsukan oleh customer secara sengaja atau nggak sengaja. Nah, ini sepenglihatan saya sebagai owner toko emas, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ada satu customer saya, ibu-ibu, itu sudah punya barang dari toko saya, ada yang dibeli 1 tahun, ada juga yang 2 tahunan. Nah, pas ibu ini mau jual, ibu ini kaget karena memang barangnya itu palsu. Dan kemudian saya jelasin bahwa spesifikasi dari barangnya itu sudah berbeda. Kalung memang sama-sama kalung, tapi jenisnya beda. Terus juga beratnya juga berbeda dan juga warnanya dan kadarnya itu sudah berbeda. Sudah ditukar dengan yang palsu. Sehingga kalau misalnya kasusnya seperti ini, itu memang agak kesulitan kita untuk ngecek sebenarnya yang salah ini tokonya atau memang si customernya. Nah, maka dari itu saran saya untuk menghindari kasus-kasus seperti ini, itu saya punya 3 solusi untuk kita supaya bisa terhindar dari hal seperti ini. Solusi yang pertama, selalu beli di toko emas yang benar-benar terpercaya. Dan juga beli karatase emas, itu harga dan juga karatnya itu sepadan. Contohnya, karatnya minimal 6K. Kalau misalnya di bawah 6K, sejujurnya saya sudah nggak rekomendasiin sih. Karena terlalu rendah. Terus juga untuk harganya, itu usahain yang sepadan ya. Contoh, misalnya kalau misalnya kamu ke toko emas, terus kamu tanya ada emas 24 atau enggak, terus toko emas itu bilang ada, pas kamu tanya harganya berapa, harganya dikasih yang nggak masuk akal. Contoh, 600.000, 700.000, 800.000. Atau bahkan 1 juta pun, itu menurut saya sudah nggak masuk akal. Karena per hari ini aja, emas 24 karat itu sudah 1,6 jutaan. Jadi kalau misalnya kamu mau terhindar dari masalah ini, saran saya adalah kamu harus hindarin toko-toko yang memang harga dan juga karatasenya itu nggak nyambung, alias abu-abu. Jadi kamu bisa dapetin apa yang kamu bayar. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa dengan toko tempat kamu beli, pas kamu jual perhiasan emas kamu ke toko emas yang lain, itu nggak masalah. Karena kamu punya karat emas yang memang sesuai. Solusi yang kedua, yang sering banget saya omongin khususnya ke viewers Instagram dan juga TikToknya Halo Emas. Pindah ke produk investasi logam mulia dari perhiasan emas, khususnya kalau misalnya kamu mau investasi emas jangka panjang. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita beli perhiasan emas kan, kita beli di toko emas A, pasti harus jualnya ke toko emas A lagi.
Kalau misalnya mau jual ke toko emas B, biasanya potongannya akan jadi lebih banyak. Nah, siapa yang bisa jamin 100% selama kamu simpen emas itu, toko emas A tempat kamu beli ini itu bakal 100% tetap amanah. Nggak ada yang tahu kan? Bisa aja namanya manusia, pasti kalau misalnya ada kesempatan, dia pasti berbuat curang. Nah, maksud saya untuk menghindari kasus-kasus seperti ini atau untuk menghindari kamu ketemu sama toko emas yang kurang amanah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kamu mau investasi emas, khususnya jangka panjang ya, untuk menghindari hal seperti ini, kamu harus shift produk investasi emas kamu dari perhiasan emas ke logam mulia. Sehingga pas kamu mau jual ke toko emas yang lain, itu potongannya nggak jadi lebih banyak. Jadi kalau misalnya kamu ketemu toko emas yang kurang amanah, pas kamu belinya logam mulia, ya udah nggak masalah, diterimanya murah, saya punya kemampuan untuk bargaining ya, untuk negosiasi, dan bisa lari ke toko emas yang lain yang bisa kasih kamu harga bebek yang lebih tinggi. Solusi yang ketiga, jangan pernah pinjemin emas kamu ke orang lain. Ini juga beberapa kali saya ketemu kasusnya ya, khususnya di toko saya. Ada orang yang memang emasnya itu ditukar sama orang rumahnya sendiri atau saudaranya sendiri. Jadi menurut saya pribadi, alangkah lebih baiknya untuk menghindari resiko seperti ini, itu kita nggak boleh pinjemin emas kita ke orang lain supaya nggak ditukar. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya kalau misalnya kita berkaca sama kasusnya toko emas Sinar Banten Labuan Pandeglang ini, apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah hal-hal ini terjadi sama kita? Tadi saya sudah kasih 3 solusi yang menurut saya paling bagus dan harus kita lakuin untuk terhindar dari toko emas seperti ini dan juga rugi akibat investasi perhiasan emas yang salah. Nah, kalau misalnya kita beli perhiasan emas yang memang karatase dan juga harganya itu sesuai, sebenarnya kalau misalnya kita mau jual ke toko emas yang lain pun itu sebenarnya sah-sah aja ya. Paling potongannya beda sedikit aja. Apalagi kalau misalnya kamu belinya kadar yang tinggi ya, yang emas tua. Tapi masalahnya ketika kamu beli di toko emas yang kurang amanah dan juga kadar dan harganya itu nggak sesuai, ini yang membuat perhiasan emas kamu cuman bisa dijual ke toko itu aja. Yang menyebabkan kalau misalnya toko itu nggak amanah, kamu bisa jadi rugi. Sehingga saran saya untuk pinter-pinter pilih toko emas yang terpercaya untuk beli emas kamu. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apa tanggapan kalian terkait kasus dari toko emas Sinar Banten Labuan Pandeglang ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman yang serupa? Coba dong share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang kasus dari toko emas Sinar Banten Labuan Pandeglang. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.